Anda bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan kejahatan, ya Anda akan dinilai alam semesta sudah menyesuaikan dirinya dan mengirimnya untuk Anda ya. Kerja jabatannya apa tapi dia punya, nah kita nggak ngomong negatif ya. Bagaimana sih cara mengatasi blokade mental yang menghambat uang masuk kepada kita? Blokade ini biasanya itu selalu ada ya. Mungkin dari pengaruh orang, bisa juga dari diri kita sendiri. Itu biasanya akan menjadi sebuah penghambat. Dan itu bisa menjadikan teman-teman ini justru kayak misalkan mendapat peluang tiba-tiba cancel, tiba-tiba batal, terus teman-teman melakukan sesuatu kok nggak pernah berhasil. Pokoknya yang bersangkut pautan dengan pemasukan atau keuangan itu teman-teman selalu gagal. Dari situ ada yang namanya blokade mental atau mental block ya. Nah, ketika kita memiliki mental block, kita harus memecahkannya dan kita harus merubahnya menjadi sesuatu yang bisa menjadi daya tarik ya, mungkin menjadi magnet yang bisa menarik mungkin nilai finansial dalam kehidupan kita. Dan ini bisa berlaku untuk berbagai macam hal ya. Untuk aspek apapun ilmu yang ada di channel ini bisa Anda terapkan. Hanya saja kan memang peminatnya kebanyakan tentang uang ya, kita bahasnya tentang uang. Dan kita langsung mulai di poin pertama, ubah keyakinan negatif. Kita harus mengubah yang namanya keyakinan negatif. Ketika kita punya keyakinan yang negatif tentang betapa sulitnya bekerja, betapa sulitnya usaha, betapa sulitnya proses, dan betapa sulitnya uang untuk datang kepada kita, maka itu harus kita rubah menjadi sebuah kemudahan. Sebenarnya tinggal dibalik aja. Bekerja atau pekerjaanku itu sangat menyenangkan dan sangat mengembirakan dan aku bersyukur. Dari situ banyak pemasukan dan bonus-bonus yang datang kepadaku. Mungkin Anda bisa menanamkan seperti itu. Atau bagi yang usaha, yang biasanya mau usaha aja udah berpikir, aduh rame nggak ya? Aduh gimana nih dengan kompetitor? Bagaimana nanti kalau sepi? Bagaimana kalau nggak laku? Nah itu kan bingung. Itu bisa dibalik ya. Wah nanti kalau rame gimana nih? Sampai stoknya habis nih, harus produksi lagi nih. Terus nanti yang bayar antri-antri nih. Nah kita bisa memprogram apa yang kita inginkan. Jadi pemahaman atau sesuatu yang negatif kita balik aja menjadi sesuatu yang kita inginkan. Jangan berfokus pada hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Dengan kita berfokus kepada hal negatif, itu biasanya kita malah justru totalitas. Karena kita melibatkan perasaan, gambaran, dan mungkin ucapan yang itu menarik jauh lebih cepat. Kenapa kita nggak berpikir sebaliknya dan kita libatkan rasa gembira, rasa senang, dan rasa bahagianya ketika kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, mungkin dalam usaha, mungkin dalam pekerjaan, atau dalam hal apapun ya yang itu berkaitan dengan penghasilan, dan Anda bisa mendapatkan nilai uang ya mungkin untuk Anda belanja dan gaji karyawan Anda. Terus Anda masih punya lebihan sebagai margin Anda dan Anda bisa tabung dan investasikan. Agar apa? Ya kedepannya Anda menjadi orang yang punya banyak aset dan Anda bisa kembangkan itu semua. Bukan sesuatu yang mustahil dan bukan sesuatu yang nggak mungkin ya. Jangan pikirkan kondisi saat ini. Mungkin saat ini Anda pemasukannya masih kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau Anda berfokus pada hal yang Anda inginkan, Anda berfokus pada kelimpahan, maka Anda tidak boleh berpikir kondisi Anda saat ini. Anda pikirkan aja apa yang menjadi tujuan Anda ke depannya. Namun, nggak boleh ada kata besok, lusa, dan lain-lainnya ya. Yang jelas Anda bisa tanamkan kalau saat ini Anda adalah siapa dan Anda memiliki apa aja. Sesuaikan dengan impian Anda. Meskipun itu belum Anda dapatkan. Karena apa? Itu akan Anda tarik dalam kehidupan yang nyata. Dan kita lanjut di poin kedua. Lepaskan rasa bersalah tentang kekayaan. Nah, kadang ada yang berpikiran bahwa orang kaya itu adalah orang yang jahat, orang yang licik, orang yang suka korupsi. Meskipun kadang iya ya, ada kan yang seperti itu, kerja jabatannya apa tapi dia punya, nah kita nggak ngomong negatif ya, tapi ini realita dari apa yang kita lihat dan kita nggak boleh melakukannya. Kita menjalankan sesuatu dan kita pengen kaya ketika koridor kita udah bener, jalan kita udah oke, dan kita tidak perlu takut atau merasa bersalah. Hal yang salah itu adalah sesuatu yang merugikan orang lain. Kalau Anda kaya raya tapi Anda menyakiti orang, Anda melakukan ya mungkin merusak generasi muda dengan berjualan ya barang-barang tertentu, atau Anda menjadi
pejabat dan Anda melakukan berbagai macam hal yang ya pokoknya merugikan juga, merugikan negara. Nah, itu pantas Anda merasa bersalah. Namun ketika Anda dalam koridor yang benar, ya Anda nggak perlu merasa bersalah, dan Anda kalau perlu bagikan bagaimana pengalaman Anda, proses Anda dari nol sampai saat ini. Itu pantas diacungi jempol. Karena apa? Anda tidak melakukan hal yang neko-neko. Anda tetap pada koridor, apalagi ketika itu Anda juga menerapkan law of attraction. Atau bahkan Anda tidak menyadari bahwa Anda juga menerapkan law of attraction. Dan tiba-tiba, loh, kok doaku terjawab, doaku terkabul. Nah, itu karena vibrasi Anda sangat bagus dan Anda menjaganya. Ketika Anda sudah menerapkan itu, ya alam semesta sudah menyesuaikan dirinya dan mengirimnya untuk Anda, ya. Tentunya dengan izin Tuhan, ya. Bukan tiba-tiba kita nyembah pohon. Nah, itu nggak boleh, ya. Kita lakukan itu, pokoknya afirmasi, doa, dan lain-lainnya itu meminta ke Tuhan. Sebenarnya nggak meminta sih. Apa yang dinilai itu adalah sebuah rasa syukur, rasa terima kasih, itu yang dinilai dan itu diwujudkan. Tapi kebanyakan orang berdoa itu adalah memerintah Tuhan. Dan saya tidak membahasnya di video kali ini, ya. Nanti mungkin ada di diskusi yang berbeda kita bahas, ya, bagaimana kok bisa sih doa kok nyuruh Tuhan. Nah, mending kita nggak berdoa daripada kita nyuruh Tuhan. Nanti kalau Tuhan jawab, emang lu siapa? Nah, mau gimana? Ya kan? Seru sebenarnya kalau kita mau pakai diskusi, tapi tidak di sini. Kita di sini belajar tentang law of attraction dan kita belajar tentang bagaimana menjadi magnet uang. Dan kini kita lanjut di poin ketiga, pilih teman. Ini sebenarnya saya udah bahas lama banget. Kenapa teman harus pilih-pilih? Ketika Anda memiliki 1000 teman, tapi itu semuanya sampah, atau semuanya toksik, atau semuanya negatif, maka Anda akan dinilai orang lain meskipun Anda nggak seperti mereka. Anda juga adalah bagian dari mereka. Karena itu namanya adalah labeling atau identifikasi kelompok. Anda bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan kejahatan, ya Anda akan dinilai bahwa Anda salah satu dari mereka meskipun Anda hanya kenal dan Anda hanya berteman biasa. Begitu juga ketika kita berteman dengan banyak orang sukses, orang berhasil, orang yang dia memiliki jiwa entrepreneurship, atau orang yang pokoknya visioner lah, berpikir maju, maka ya Anda salah satu bagian dari mereka meskipun Anda hanya berkumpul. Namun perlu diingat, ya, sesuatu yang positif itu menular dan sesuatu yang negatif itu juga menular. Jadi sama-sama Anda tertular, lebih baik Anda tertular dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kaya. Ketika 1000 teman Anda tadi semuanya toksik dan sampah semua, lebih baik Anda hanya memiliki satu teman tapi itu potensial. Tapi bukan potensial untuk dimanfaatkan. Potensial yang bisa membuat Anda bertumbuh, itulah teman. Jadi mengapa teman harus pilih-pilih? Karena ya itu tadi, kita harus berkembang dan kita harus maju dalam kehidupan kita. Kalau Anda pengen maju, ya pilih teman orang-orang yang memiliki visi dan visi yang sama dengan Anda. Namun jangan salah, ya, ketika Anda masuk ke sebuah circle dan dari situ ternyata satu persatu mereka pergi, atau bahkan Anda yang pergi, itu tandanya adalah seleksi dan Anda sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan frekuensi dengan mereka. Jadi jangan pernah takut juga kehilangan teman yang tiba-tiba meninggalkan Anda atau Anda yang meninggalkannya. Karena ya Anda fokus saja pada impian Anda. Jangan fokus kepada teman-teman Anda yang mungkin ya bisa dibilang nggak membawa Anda ke arah yang jauh lebih maju. Jadi pilih teman itu memang harus. Sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.